Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tadi sudah diabsen semua. Tapi Wakil Rektor 4, Wakil Dekan Pak Untung Yuwono, teman seangkatan saya di FIB, tahun yang sama, beda jurusan. Yang saya hormati, di sini hadir dari Kementerian Kebudayaan cukup lengkap, dari Pak Sekjen, Prof. Bambang Wibawarta, para direktur, Prof. Agus Mulyana, staf khusus, staf ahli. Tetapi juga kami mengucapkan terima kasih terutama yang bekerja keras di sini, Prof. Susanto Juhdi, Prof. Singgi, Prof. Jajat, editor umum ya, dan juga para editor jilid yang mengerjakan penulisan buku sejarah Indonesia 2025. Para hadirin Sivitas Akademika, para cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, baik yang hadir di ruangan aula ini maupun yang mengikuti secara daring. Pertama, saya ingin menyampaikan dulu bahwa Kementerian Kebudayaan ini sudah 10 bulan, ya kurang lebih. Jadi ketika tanggal 21 Oktober saya diminta oleh Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Kebudayaan. Tugas awal saya sebenarnya adalah membuat nomenklatur Kementerian Kebudayaan itu mengerjakan apa. Nah, tentu sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017, termasuk juga di atasnya Konstitusi Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, ketika di awal-awal itu membuat nomenklatur tentu harus disesuaikan. Ada 3 direktorat jenderal, tadinya hanya boleh 2 direktorat jenderal. Tapi kita menawar kita memintanya 4 sebetulnya direktorat jenderal di Kementerian Kebudayaan itu. Tapi akhirnya menjadi 3 direktorat jenderal. Nah, salah satu direktorat jenderal itu adalah Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi di bawah Pak Dr. Restu Gunawan. Nah, Pak Dr. Restu Gunawan membawahi 4 direktorat. Nah, ketika kita membicarakan direktorat di bawah pelindungan kebudayaan dan tradisi, saya waktu itu meminta kepada, waktu itu belum dilantik juga nih Pak Sekjen dan juga kawan-kawan yang lain, harus ada dan harus dihidupkan direktorat sejarah. Karena direktorat sejarah sudah almarhum tadinya. Ya. Jadi sudah almarhum, tidak ada lagi yang namanya direktorat sejarah di dalam nomenklatur pemerintahan Republik Indonesia sejak tahun 2020. Jadi tidak ada lagi direktorat sejarah itu. Jadi saya termasuk yang memaksakan bahwa direktorat sejarah itu harus ada. Nah, oleh karena itu, karena kita menganggap sejarah itu penting, kecuali kita sudah menganggap sejarah itu tidak penting lagi, gitu ya. Tapi karena sejarah ini penting, maka kita hidupkanlah direktorat sejarah yang kemudian digabung dengan sejarah dan museum, permuseuman, yang akhirnya dipimpin oleh Profesor Dr. Agus Mulyana yang kebetulan juga beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia, MSI. Nah, itu juga saya ketemu Prof. Agus itu di dalam Rakernas MSI ketika itu. Kalau tidak salah bulan Desember 2024. Dan ketika itu saya sampaikan bahwa kita ingin menulis
sejarah Indonesia, karena penulisan sejarah Indonesia ini belum updated, belum ada pemutakhiran kembali gitu ya. Kita tahu bahwa sejarah sudah ditulis sejak tahun 1970-an, waktu itu Sejarah Nasional Indonesia SNI, kalau tidak salah di bawah kepemimpinan Profesor Sartono Kartodirjo tahun 74 atau 76. Kemudian tahun 80-an ya, tahun 1984 ada sekitar 4 atau 6 jilid juga SNI, dan pernah dimutakhirkan juga. Tetapi kalau kita lihat dari isinya, yang terakhir dibicarakan di dalam sejarah atau buku sejarah tersebut adalah sekitar awal reformasi dan pemerintahan B.J. Habibie. Nah, kemudian ada lagi buku yang dibuat secara lebih tematik, 8 jilid, Indonesia dalam Arus Sejarah, IDAS, yang memuat secara tematik tetapi tidak secara kronologi, secara lebih holistik gitu ya. Dan itu juga kalau kita lihat yang dibicarakan banyak pada waktu-waktu yang mungkin memerlukan pemutakhiran. Jadi juga terakhir itu pada tahun 98, 99, tapi sejak 99 hingga kini tidak pernah ada satu penulisan dari sisi pemerintah untuk mencatatkan. Misalnya tidak pernah ada satu pembahasan tentang pemerintahan era pemerintahan Abdurrahman Wahid, pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pemerintahan SBY, apalagi yang tentu yang terakhir pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kita berharap dengan adanya buku ini, tentu buku ini adalah buku yang sifatnya tidak bisa menampung seluruh sejarah Indonesia secara keseluruhan. Lebih merupakan mungkin highlight gitu. Kalau kita menulis sejarah Indonesia secara keseluruhan mungkin perlu 100 jilid ya, mungkin gitu ya. Tetapi 10 jilid ini paling tidak menjadi sebuah kerangka besar untuk meneruskan penulisan-penulisan sejarah berikutnya. Termasuk juga memberikan ruang sebenarnya bagi publik, bagi sejarawan, pemerhati sejarah, bagi para penulis untuk melakukan respons terhadap buku-buku sejarah yang ditulis oleh Kementerian Kebudayaan sekarang ini. Kita berencana tahun depan misalnya kita harapkan ada lagi penulisan yang lebih tematik. Misalnya sejarah periode 1945-1949 dalam rangka perang mempertahankan kemerdekaan. Ini rencana ke depan. Kita perlu menulis sejarah tentang Majapahit, tapi yang juga lebih komprehensif. Sejarah tentang Pajajaran, sejarah tentang Sriwijaya. Dan saya kira banyak lagi hal-hal yang selama ini tercecer, tetapi belum pernah ditulis dan belum pernah dikaji secara mendalam. Saya kira ini adalah satu hal yang sangat penting, karena kalau kita kehilangan sejarah ya kita bisa kehilangan identitas dan jati diri kita. Dan kita juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan dari apa yang pernah dilakukan terlebih dahulu, yang pernah dilakukan dulunya gitu. Ada satu pepatah yang mengatakan those who do not learn from history are doomed to repeat it, gitu ya. Jadi kalau tidak belajar sejarah, kita bisa mengulangi lagi apa yang terjadi, terutama hal-hal yang sifatnya sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa kita. Kemudian juga yang paling terkenal, yang sering juga dikutip-kutip, meskipun interpretasinya berbeda-beda, itu adalah yang dikatakan oleh Winston Churchill. History is always written by the victors. Sejarah itu ditulis oleh yang menang. Ya saya kira tentu saja sejarah ditulis oleh yang menang. Dalam hal ini Indonesia adalah pemenangnya. Oleh karena itu sejarah harus ditulis oleh Indonesia. Dalam perspektif kolonial, penjajah dulu
mereka juga menulis sejarah yang panjang lebar. Dan penulisan sejarah versi Belanda memang tidak pernah mereka menyebutkan apa yang mereka lakukan itu adalah penjajahan, kolonialisme, tidak ada. Yang mereka lakukan adalah liberalisasi, modernisasi, bahkan ketika VOC bangkrut, kemudian berdiri pemerintahan Hindia Belanda, Belanda mengatakan yang mereka lakukan dengan berdirinya pemerintah Hindia Belanda adalah modernisasi. Dan banyak juga perspektif-perspektif yang tentu saja bisa saling bertentangan. Misalnya yang saya kira yang sering juga kita lihat menonjol dan mudah untuk dijadikan contoh adalah dalam perang mempertahankan kemerdekaan, aksi agresi militer Belanda. Kita menyebutnya adalah agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Tapi Belanda mengatakan apa yang mereka lakukan adalah aksi polisionil 1, aksi polisionil 2 di dalam rangka untuk keamanan dan ketertiban. Karena mereka masih mengatakan Indonesia itu bagian dari mereka. Nah, sehingga ini termasuk Pak Batara Hutagalung dan kawan-kawan ikut memperjuangkan waktu itu peristiwa Rawa Gede yang terjadi pada tahun 1947. Ya, bulan Desember kalau tidak salah, pembunuhan terhadap 431 orang warga desa di Rawagede, di Karawang, itu digugat dan mendapatkan dukungan dari parlemen Belanda dan akhirnya para korban mendapatkan kompensasi. Artinya Belanda sekarang mulai mengakui bahwa apa yang mereka lakukan ketika itu adalah sebuah agresi. Bahkan di dalam buku yang baru belakangan terbit, kalau tidak salah baru 2 tahun ini terbit, Belanda menerbitkan buku 11 jilid periode 1945-1949, mereka mulai beradaptasi juga, mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah agresi. Ini juga saya kira perkembangan pemutakhiran yang baru. Jadi tentu saja seperti kata Prof. Susanto Zuhdi, ya, dan juga para guru besar yang ada di sini, kita memang perlu menulis sejarah itu dalam perspektif Indonesia, Indonesia sentris. Artinya dari kacamata kita, bukan dari sisi kolonial. Dan kita berharap dengan penulisan buku sejarah ini, sejarah menjadi lebih relevan. Kemudian ini juga bagian dari sebuah reinventing identity, reinventing Indonesian identity. Banyak hal baru yang ditemukan termasuk di era prasejarah atau di sejarah awal atau di awal peradaban, ya. Ini penyebutan istilah aja menjadi sebuah polemik gitu ya. Ini early history atau awal peradaban. Kan banyak temuan-temuan baru yang belum pernah diupdate. Misalnya temuan rock painting, rock art, cave painting, atau lukisan purba. Yang baru-baru ini saja, menurut hasil penelitian terakhir dikabarkan tahun 2003 kalau tidak salah, itu mencatatkan dengan uranium series testing gitu kira-kira, itu umurnya 51.200 tahun di Leang Karampuang. Saya sudah datang ke situ. Kalau tidak salah penelitinya dari Griffith University, bekerja sama dengan BRIN dan beberapa peneliti kita. Dan ini tidak pernah ada di dalam buku sejarah kita. Biasanya perkiraan-perkiraan waktunya mungkin 3.000 tahun, 5.000 tahun. Begitu juga temuan-temuan yang baru, misalnya situs Bongal yang bisa mencatatkan bahwa Islam masuk ke Indonesia mungkin bukan pada abad ke-13, bukan abad ke-11, bisa pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah gitu ketika itu. Artinya sudah ada kontak dengan bukti-bukti temuan-temuan arkeologis yang meyakinkan, yang sekarang sedang dipamerkan di Museum Nasional dalam pameran Mishkat. Ini hal-hal yang seperti ini saya kira banyak, begitu juga mungkin temuan-temuan lain. Dan kita tentu serahkan penulisan sejarah ini adalah kepada para ahlinya, yang punya kompetensi, yang mempunyai master di bidang sejarah. Maksudnya master
artinya tools dalam historiografi, metodologi, dan lain-lain. Kita tidak bisa menyerahkan seperti bidang-bidang tertentu kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi yang menulis sejarah itu adalah sejarawan yang mempunyai keahlian, kompetensi, riset di bidang itu. Nah, kalau misalnya sejarah itu ditulis oleh seorang insinyur mungkin akan berbeda, atau ditulis oleh seorang mathematician, ahli matematik ya berbeda lagi gitu. Jadi sejarah tidak bisa sembarangan. Kalau ditulis oleh aktivis ya pasti beda lagi, atau ditulis oleh politisi ya politiknya udah pasti beda-beda punya kepentingan. Jadi tentu sejarah ditulis oleh para sejarawan yang mempunyai kompetensi, dan saya kira kita juga memang kita juga perlu memikirkan memang sejumlah hal-hal yang misalnya sensitif gitu ya. Karena ada di dalam peristiwa yang misalnya ada etnik konflik antara etnis satu dengan etnis yang lain. Tentu kita juga harus menggambarkan ini dengan wisdomnya para sejarawan. Pernah ada satu religious konflik di wilayah timur. Nah ini juga bagaimana kita mencatat ini, tetapi jangan sampai kemudian terulang kembali apa yang menjadi peristiwa-peristiwa seperti tadi kutipan dari George Santayana tadi ya, bahwa kalau kita tidak belajar dari sejarah bisa terulang kembali apa yang kita lakukan yang terjadi pada masa itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Forum ini adalah satu kick off dari diskusi publik bahwa tidak ada yang kita tutup-tutupi di dalam sejarah kita, sangat bisa untuk diperdebatkan, tetapi ya kita harus menulis sejarah. Nggak boleh, kita tidak boleh menulis sejarah gitu ya. Jadi kalau tidak boleh menulis sejarah, saya kira founding father saja Bung Karno pada tanggal 17 Agustus tahun 1966 mengatakan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Saya kira kita semua sepakat bahwa sejarah itu sangat penting, dan bahkan seluruh dunia pemerintahnya semuanya menulis sejarah. Di Amerika bahkan saya waktu menjadi siswa SMA di Amerika, pertukaran pelajar dalam waktu singkat harus lulus yang namanya itu US History. Kalau tidak lulus US History, saya tidak bisa diwisuda, tidak bisa graduate. Jadi US History itu wajib hukumnya untuk lulus. Dan mudah-mudahan nanti ke depan juga kesadaran sejarah, terutama dari generasi muda, generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha ini semakin tinggi supaya tidak tercerabut dari akar-akar sejarah, akar-akar budaya dan juga identitas. Dan saya berharap juga nanti buku ini bisa menjadi satu bahan. Saya kira tentu ada yang mengatakan kok terlalu cepat. Saya mengatakan kok terlalu lambat gitu ya. 26 tahun kita tidak menulis. Gitu ya. Ibaratnya itu 26 tahun tidak menulis. Jadi sebenarnya kalau kita terbitkan sekarang itu kita sudah sangat terlambat sekali. Gitu. Belum lagi ini adalah momentum yang baik, yaitu 80 tahun Indonesia merdeka. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa menjadi hadiah 80 tahun Indonesia merdeka. Dan tentu saja hal-hal yang terkait bisa saja saya kira kita tambahkan lagi pemutahiran berikutnya dan sebagainya. Saya kira 10 jilid ini sangatlah pendek, ya, sangatlah singkat, tadi Pak Restu mengatakan 5.500 halaman ya. Berarti kan satu jilid kurang lebih 550 halaman. Ini kan sebenarnya untuk sebuah sejarah itu sangat kecil. Jenderal Nasution saja bikin buku sendirian itu 11 jilid gitu ya. Sejarah pergerakan ya, perang kemerdekaan ya, yang bukunya sangat unik dan warna-warni itu sendirian bisa 11 jilid. Ini cukup banyak profesor di sini, guru besar, 112 penulis. Jadi kalau dibilang kok seperti terburu-buru, menurut saya tidak, karena memang sudah ahlinya masing-masing di bidangnya masing-masing. Ya, Ibu Nini saya kira ahlinya di bidang itu, mungkin bukan di bidang perang kemerdekaan gitu ya. Jadi memang sudah fokus dan sudah
puluhan tahun ada di situ. Jadi bukan orang yang baru belajar menulis gitu ya. Tapi memang sudah mempunyai background latar belakang yang sangat dalam, sangat panjang. Bukan orang baru baca dari Google kemudian mau merespon, mau menulis gitu ya. Jadi ini adalah para penulis dan juga para editor yang sudah sangat ahli, maestro lah gitu ya di bidangnya masing-masing, sudah ahli di bidangnya masing-masing, bahkan sudah guru besar di bidangnya masing-masing. Saya kira sangat layak dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan kita berharap ini bisa dapat masukan, dan tentu saja saya kira nanti dari jilid-jilid ini bisa kita kembangkan lagi nanti pada tahun berikutnya. Karena kalau direktorat sejarah itu kalau tidak menulis sejarah terus mau ngapain? Jadi mau ngapain direktorat? Bisa kita tutup lagi gitu ya. Direktorat sejarah kalau tidak menulis sejarah. Ya, kita hidupkan ini, kita gali lagi dari kuburan ya, direktorat sejarah ini supaya ada penulisan sejarah, karena kita menganggap sejarah itu penting. Dan informasi-informasi yang beredar di era globalisasi ini, kalau enggak nanti anak-anak kita, cucu kita lebih ngerti nanti tentang sejarah Amerika, sejarah Eropa ketimbang sejarah kita sendiri. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fadlizon atas sambutan dan pembukaan resmi pada acara kita.